Halo, perkenalkan nama saya Fiparhan. Saya dari kelas 04 SAKM 004. Saya dari kelompok 1 dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agis Cahya Umbari. Halo, perkenalkan nama saya Alma Saskia Nurlita. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Hamidah. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan. Perkenalkan, nama saya Arisra Firdaus. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sekolah pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yang dimana perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun tujuan dari pasar modal ini sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau para investor. Dengan itu, pasar modal ini merupakan pasar yang menjual belikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, dan masih banyak lagi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dari pasar modal, yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan, yang dimana dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank. Selanjutnya yang kedua ada wahana investasi, yang dimana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uangnya dengan harapan dapat memperoleh pengembalian yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan, yang dimana terbukalah kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan itu, pendapatan perusahaan dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang memiliki saham dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, keterbukaan dan profesionalisme, yang dimana perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat luas harus bersikap profesional, dan perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas dana dari masyarakat dengan cara bersikap terbuka atau transparan dan menunjukkan kinerja yang baik. Selanjutnya yang kelima ada lapangan kerja, yang dimana dengan pasar modal ini mendorong industri tumbuh sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Baik, di sini saya akan membahas mengenai investasi. Investasi di sini merupakan kegiatan atau aktivitas penanaman modal, baik uang ataupun aset berharga, yang nantinya akan menguntungkan si pemilik modal dari hasil penanaman modal tersebut. Adapun di sini jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini dari segi modal bisa dimulai dengan modal kecil. Bahkan tidak sedikit alat ukur yang bisa dimulai dengan budget ratusan ribu rupiah. Pergerakan investasi yang lumayan cepat juga membuat risiko yang ditawarkan cukup besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya pergerakan harga pasar yang tidak stabil. Investasi jangka pendek ini memiliki jangka waktu minimal 1 tahun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang cukup dekat. Yang kedua adalah jenis investasi jangka panjang. Dalam segi modal, keuntungan investasi jangka panjang ini bisa dibilang cukup besar. Oleh karena itu, dalam penanaman modalnya harus mengumpulkan dana yang cukup besar juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain itu, dalam investasi jangka panjang ini memiliki keminiman risiko karena pergerakan uangnya tidak begitu cepat. Yang artinya investasi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari investasi. Untuk yang pertama ini adalah menghindarkan dari inflasi.
Maksudnya ini apa sih? Nah, untuk menghindari keadaan tersebut, tingkat suku bunga tabungan harus memang lebih tinggi daripada laju persentase inflasi itu sendiri. Oleh karena itu, investasi ini menjadi salah satu sarana agar kita ini terhindar dari dampak inflasi tersebut. Dan melalui manajemen investasi yang cukup baik, kita juga bisa meningkatkan pertumbuhan uang hingga dapat mengalahkan tingginya laju inflasi. Kemudian, untuk manfaat dari investasi yang kedua adalah meningkatkan nilai uang. Maksudnya di sini adalah melalui investasi kita bisa mengelola uang kita dan juga kita bisa meningkatkan nilai uang yang dimiliki. Karena misalnya jika kita berinvestasi emas, itu kan dapat menguntungkan di dalam jangka waktu yang panjang karena harga emas sendiri itu akan naik secara jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya untuk manfaat dari investasi yang ketiga adalah mencapai financial freedom. Nah, financial freedom ini merupakan kondisi di mana kita merasa bahwa kita ini merdeka secara finansial. Maksudnya adalah kita memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kondisi ini tentu dapat diraih salah satunya adalah dengan cara kita berinvestasi. Karena dengan berinvestasi kita bisa mendapatkan keuntungan besar di dalam waktu yang cukup singkat. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu inflasi. Nah, inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Namun, untuk kenaikan harga dari satu atau dua barang saja ini tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikannya itu meluas atau berdampak kepada barang-barang yang lainnya. Dan secara umum, inflasi ini memang disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Dan tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok yang naik, kemudian adanya tarikan permintaan yang berlebih, serta juga desakan atau tekanan produksi ataupun distribusi. Itu juga termasuk dari penyebab terjadinya inflasi. Selanjutnya adalah pengertian tentang saham. Apa sih itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi instrumen investasi jangka panjang. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha kepada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut sebagai perusahaan yang tercatat. Selanjutnya adalah keuntungan saham. Keuntungan saham itu ada dua. Yang pertama, ada dividen dan ada capital gain. Yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen ini diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya adalah capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli saham dan harga jual saham. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya ada risiko membeli saham. Risiko membeli saham terdiri dari dua, yaitu capital loss dan risiko likuidasi. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual sahamnya lebih rendah dari harga beli. Sedangkan risiko likuidasi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Selanjutnya ada perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Dana perlindungan pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Pemodal adalah nasabah dari perantara pedagang efek atau PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. Aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek atau dana pemodal yang dititipkan pada kustodian. 1. Aset pemodal berupa efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek yang mendapatkan perlindungan. Dana perlindungan pemodal adalah efek dalam penitipan kolektif pada kustodian
yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, aset pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan. Dana perlindungan pemodal adalah dana yang dititipkan pada kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal. Penyelenggara dana perlindungan pemodal adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini diamanatkan kepada Indonesia SIPF. Kemudian ada ganti rugi pemodalan SIPF. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal atau DPP dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggaraan dana perlindungan pemodal sesuai dengan ketentuan OJK nomor 6A5 tentang penyelenggaraan dana perlindungan pemodal. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP 100 juta rupiah. Batasan paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP 50 miliar. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Selanjutnya ada waspada penipuan investasi. Yang pertama ada waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dalam penyucian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.